Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herina Melani. Saya ditugaskan sebagai pembimbing rohani di rumah sakit ini. Saya mau tanya, Mbak namanya siapa ya? Nama saya Nisa. Oh, Mbak Nisa. Jadi Mbak Nisa, saya di sini ditugaskan untuk membimbing rohani ya yang ada di rumah sakit ini. Iya, kalau boleh tahu bimbingan rohani itu apa ya? Saya jelaskan ya, bimbingan rohani Islam itu bimbingan yang diberikan kepada klien oleh pembimbing rohaninya, yaitu saya yang ada di rumah sakit ini, untuk memberikan motivasi, semangat hidup untuk pasien, supaya pasien itu tujuan hidupnya tetap berjalan dan taat kepada Allah. Kalau bimbingan rohani ini perlu obat-obatan atau kayak di medis kayak di rumah sakit gitu atau gimana, Mbak? Nggak perlu. Jadi bimbingan rohani ini hanya sekedar membimbing rohani Islamnya gitu ya, kerohaniannya, untuk memberikan semangat hidup buat pasien. Berbayar nggak bimbingan rohani ini? Kalau nggak perlu berbayar lagi, karena ini tuh sudah ada programnya yang diberikan dokter kepada saya untuk membimbing pasien yang ada di rumah sakit ini. Itu keadaan Mbak sekarang gimana ya? Keadaan sekarang masih kayak gini-gini aja sih, Kak, karena saya itu kan kecelakaan ya bulan kemarin, dan kecelakaan itu lumayan parah gitu kan, sampai saya nggak sholat nih selama di rumah sakit ini hampir 1 bulan karena ada luka di sini, Mbak, luka lumayan serius lah. Jadi kalau kena air itu takutnya memang memperparah gitu kan, karena saran dari dokter itu lebih baik nggak terkena air dulu lah gitu. Jadi selama di rumah sakit ini ya hampir 1 bulan saya nggak pernah wudhu gitu kan, nggak pernah sholat juga gitu, karena takut memang penyakit ini makin parah gitu. Berarti Mbak ini belum melaksanakan sholat maupun wudhu ya selama di rumah sakit ini? Iya, betul. Oke, Mbak, saya kan di sini sebagai pembimbing rohaninya gitu ya. Saya mau memberitahu gitu bahwasannya kita bisa wudhu, bisa sholat tanpa harus menyentuh air, tanpa harus berjalan, dan kita bisa, Mbak di kasur ini juga bisa melaksanakan wudhu, bisa melaksanakan sholat gitu ya. Nah, adapun caranya yaitu ada tayamum gitu, dan sholat bisa berbaring gitu. Saya jelaskan ya tayamum itu seperti apa gitu. Nah, tayamum itu Mbak ikutin ya caranya. Tangannya dibuka, dilebarkan ya. Gini. Nanti terus diusap ke muka, diputer. Terus udah, ini udah muka ya. Terus kita langsung ambil lagi. Tuh tangan gini ya, gak boleh lepas, Mbak ya. Iya. Terus ke tangan kiri. Ini ke sini sampai siku, terus diputer ke jempol lagi, terus langsung ke kanan kayak tadi, diputer ke siku, ke jempol lagi. Jadi tayamum itu hanya seperti itu. Jadi enggak kayak tata cara seperti biasa kita wudhu ke air. Nah, itu cukup tayamum itu. Mbak udah suci. Nah, sekarang Mbak bisa praktek sholat dengan cara berbaring di kasur. Nah, sekarang Mbak niat dulu, niat seperti biasa sholat, Allahu Akbar, kesini ya jadi nanti kalau misalkan Mbak mau ruku, tangannya ke sini gini ya, gini, terus punggungnya itu sedikit aja gitu, sedikit kayak gini, itu udah termasuk ruku. Nanti kalau mau sujud Mbak kayak gini, lebih turun pundaknya seperti itu. Tata caranya sama seperti sholat biasa, tapi cuman kalau misalkan lagi berbaring boleh kayak gini ya, kalau lagi duduk seperti itu. Mungkin
ada yang ditanyain nggak sama Mbak apa tentang tayamum ini sama sholat sambil duduk? Mungkin cukup sih Mbak. Udah paham ya? Iya. Semoga nanti Mbak bisa praktekkan di rumah, terus juga di rumah sakit ini, selama di rumah sakit bisa Mbak praktekkan biar Mbak bisa melaksanakan sholat juga kan. Iya. Mungkin itu aja dari bimbingan rohani kali ini. Saya minta maaf ya kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih Mbak ya. Iya, makasih.